hadir ya Pak Direktur Polairut. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati teman-teman wartawan, seluruh media yang hadir pada kesempatan press release hari ini. Kami mewakili pimpinan, yakni Direktur Polairut Polda NTT yang sedianya menyampaikan press release ini, namun karena pelaksanaan tugas yang lain, sehingga beliau mendelegasikan kepada kami untuk menyampaikan rilis hari ini. Adapun kasus yang akan disampaikan yaitu kapal nelayan yang membawa bahan baku pembuat bahan peledak atau bom ikan di wilayah perairan bagian selatan Pulau Komodo. Jadi langsung saja. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Tengah, kapal patroli di Polairut Polda NTT memeriksa dan mengamankan sebuah kapal yang dicurigai sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Kabupaten Saburai Jua maupun perairan Kabupaten Sumba. Kapal tersebut pada awalnya berusaha melarikan diri setelah menyadari kehadiran petugas patroli di Polairut. Dan pada saat itu kapal tersebut, maksudnya awak kapal tersebut, berusaha membuang barang bukti ke laut. Namun setelah terjadi pengejaran, kapal patroli berhasil menghentikan dan memeriksa kapal yang dicurigai tersebut, tepatnya di wilayah perairan bagian selatan Pulau Komodo, yaitu pada posisi koordinat 08 derajat 51 menit 00 detik lintang selatan atau 119 derajat 20 menit 000 detik bujur timur. Itu koordinat pasnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang di atas kapal yang sudah dibuang di laut yang diduga kuat merupakan bahan baku utama pembuat bahan peledak, yakni bom ikan, yaitu pupuk yang sudah diolah, dicampur minyak tanah, diolah sedemikian rupa dan siap dirakit ke dalam botol untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian adapun data-data terkait dengan kapal tersebut yaitu nama kapal Rasa Sayang. Ulangi, nama kapal Nirma Sayang. Nirma Sayang ya. Ukuran 13 GT, asal kapal dari Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapal berangkat dari Desa Bajokulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan perairan NTT. Jumlah awak kapal yang berada di atas kapal berjumlah 11 orang. Namun untuk sementara baru 1 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni yang berinisial HJ, yaitu nahkoda kapal itu sendiri, umur 43 tahun dan pekerjaannya sebagai nelayan. Seluruh awak kapal yang seluruh awak yang berada di atas kapal tersebut seluruhnya berasal dari Desa Bajokulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTT. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polairut di TKP yakni seperti yang kita lihat bersama. Yang pertama, 1 unit kapal ya. 1 unit kapal berwarna abu-abu hijau bertuliskan nama Nirma Sayang, ada di pelabuhan sebelah. Kemudian 2 buah jirgen
Nah, ini bahan baku utama pembuat bom ikan ada di dalam jerigen ini, kurang lebih seperti ini fisiknya. Jadi bahan-bahan ini adalah merupakan pupuk yang sudah dicampur minyak tanah, kemudian digoreng, lalu dijemur, dan siap untuk dijadikan bahan baku, dijadikan bahan peledak, yakni bom ikan. Kemudian yang ketiga, satu roll kabel. Ini satu roll kabel berwarna pink ya. Ini digunakan untuk merakit bahan peledak yang akan dibuat tersebut. Kemudian 2 unit kompresor yang ada di sebelah kita. Di sana ada 2 unit kompresor. Itu merupakan alat bantu untuk menyelam ikan. Berikut dengan selangnya. Yang kelima, 2 buah teropong. Yang keenam, 1 buah senter. Ini senter selam ya, anti air, senter selam. Kemudian 1 plastik kapas. Di sini juga ada 6 buah regulator. Ulangi, 7 buah regulator ya. Ini juga merupakan alat bantu untuk menyelam ikan, yang tentunya disambungkan dengan kompresor. Beserta 7 buah masker atau kacamata selam. Jadi itu adalah barang buktinya. Kemudian para pelaku, saya ulangi, pelaku diduga melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Dari hasil pemeriksaan di TKP yang dilakukan oleh teman-teman kapal patroli Polairut, setelah meyakini bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan bahan peledak, selanjutnya para pelaku dan barang bukti diamankan dan dikawal oleh anggota Polairut yang melaksanakan patroli menuju ke Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya rasa secara singkat mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk sementara 1 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial HJ. Sedangkan yang lainnya bagaimana Pak posisinya? Masih dilakukan pendalaman oleh penyidik kita. Itu ada berapa orang? ABK seluruhnya, saya ulangi, awak kapal seluruhnya 11 orang. Ada berapa orang yang di bawah umur? Ada 8 orang yang di bawah umur. 3 orang dewasa. Terkait yang di bawah umur ini, apakah mereka akan ditahan di sini atau akan melakukan pembinaan atau akan diproses selanjutnya? Ya, tentunya kami tetap menunggu. Penyidik sudah mulai bekerja. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Peran tersangka seperti apa? Jadi tersangka ini dia membeli sendiri bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, kemudian mengolah sendiri bahan baku tersebut, selanjutnya merakit sendiri bahan baku itu. Sejauh ini yang kami pastikan peranan daripada tersangka 1 orang ini seperti itu. Dari hasil pemeriksaan, kira-kira sudah berapa kali tersangka melakukan aksi serupa? Dalam 10 tahun terakhir itu adalah merupakan hasil interogasi yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kalau untuk jumlahnya barangkali sudah lupa, yang bersangkutan tidak menghitung jumlahnya berapa kali dia melakukan. Tapi sudah lebih dari 10 bisa. 10 tahun terakhir tersangka ini melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk lokusnya atau tempat melakukan aksinya, apakah hanya di perairan Sabu dan Sumbasa atau di wilayah Manggarai Barat juga sering mereka melakukan itu hingga bergeser ke sana? Iya, memang 3 wilayah ini berbatasan langsung, perairan Kabupaten Sumba, perairan Kabupaten Sabu, maupun perairan Flores, terutama Manggarai Barat ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan dia juga melakukan di sini. Namun yang baru terkonfirmasi secara pasti hasil daripada interogasi
dia mengakui melakukannya di perairan Sabu dan Sumba. Demikian. Dia di bagian sekitar berapa mil ya? Sekitar 2 mil sebelah selatan dari Pulau Komodo. Kami juga belum bisa memastikan apakah itu masuk dalam wilayah TNK atau tidak. Kemudian pertanyaan terakhir saya, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, apakah ada pihak-pihak lain yang akan diambil oleh penyidik berdasarkan hasil keterangan awal? Minta komentar. Tentunya kami masih tetap terus melakukan pengembangan ya. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan pengembangan belum bisa kita sampaikan sekarang. Tapi kami tetap berupaya terkait dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Kami masih terus melakukan pengembangan. Untuk pelakunya. Untuk para pelaku yang kami temukan di wilayah perairan Polda NTT ini, yaitu perahu ataupun tersangka itu sendiri. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Polairut Polda NTT. Dan pelaku HJ berhasil diamankan Polairut Polda NTT.